sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, majtama al halal wal haram illa ghalabal haram al halal. Katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jika ada sesuatu bercampur halal haram, maka yang menang adalah haram. Kalau sudah kopi satu gelas terus araknya satu tetes, tetap yang menang yang arak, kopinya haram dikonsumsi. Sama kayak gitu, orang beli pakaian yang 90.000 uang halal, yang 10.000 dapat nyuri, lalu dibelikan pakaian seharga 10.000, 100.000, maka yang 10.000 tetap memenangkan kepada yang 90.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi ala jumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ngadanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, hadis Sahih Bukhari Muslim yang ke-21 yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Semoga ilmu yang kita baca ini semua jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, kerabat dan sahabat kita, istri dan semua anak dan keturunan kita. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat bi barakati jamil anbiya wal auliya al hadin fi hadal majlis al madhkur asma'um fi hadil kutub Bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza qumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal qur'ani thummarka hatta tatma'inna raki'an thummarfa hatta ta'tadila qa'iman thummasjud hatta tatma'inna sajidan thummarfa hatta tatma'inna
jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al fi sholatika kulliha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau karena sahabat yang jarang ikut perang, sering mendampingi Rasulullah SAW, jadi sering dapat nasihat ilmu dari baginda Nabi, sehingga beliau menjadi perawi hadis terbanyak, mengalahkan istri Rasulullah SAW sendiri. Siti Aisyah masih kalah jauh, masih kalah banyak dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr yang dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, karena sangat sayang kepada kucing. Beliau pernah mendengar nasihat dari Rasul, idza kumta ila sholat fakabbir. Kalau kamu hendak sholat, maka takbirlah dulu, Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah ayat Quran yang kamu bisa. Sesudah Fatihah mau ditambahi surat apa saja, terserah kamu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kalau rukuk sampai sempurna tumakninanya, sampai engkau dikatakan orang yang rukuk. Tsumma rfa', kemudian angkat kepalamu dari rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu lurus dalam keadaan tegak, dalam keadaan berdiri. Tsumma sujud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau dianggap sebagai orang yang sujud karena antengmu, karena tenangmu. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, setelah kamu sujud, angkatlah kepalamu dari sujud sampai engkau dikatakan orang yang tumakninah dalam keadaan duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah yang kedua sampai engkau sempurna sujudnya, sampai kamu tumakninah. Tsumma fa'al fi sholatika kullaha, lakukan semua itu di dalam semua sholatmu. Jadi intinya menyimpulkan hadis yang kita bacai, menyimpulkan bahwa tumakninah dalam sholat itu hukumnya wajib. Tumakninah itu apa? Wa tumakninatu hiya sukunul a'dha fi mahalliha, tenangnya semua anggota di dalam tempatnya masing-masing, minimal biqadri subhanallah, kira-kira sama seperti orang baca subhanallah. Subhanallah berapa detik? Subhanallah berapa detik? 2 detik. Dek, dek, subhanallah hanya 2 detik atau 1 detik bisa ya. Subhanallah. Intinya orang sholat itu tidak boleh kayak burung mencelok gitu, nyucuk, tidak boleh. Jadi harus ada tenang 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik gitu. Sehingga terkesan ada pisahnya antara ruku dengan berdiri, antara iktidal dengan ruku, antara iktidal dengan sujud, ada spasi lah. Itu namanya tumakninah. Minimal kayak kadarnya orang baca subhanallah. Antakuna tumakninatu fi yakinan, adanya tumakninah itu harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Falau syakka hal itma'anna amla fala yasihu. Kalau ada orang ragu-ragu apakah sholatku tumakninah apa enggak, ketika kita ragu-ragu maka sholatnya tidak sah, meragukan tumakninahnya. Hingga sebelum takbir saja sini diajarkan yusanu indar ramli, menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, sunat ayyumila atrafal yadaini, mendoyongkan ujung-ujung jari tangan, didoyongkan nahwal kiblah, ke arah kiblat, fi takbiratil ihram, di dalam saat takbiratul ihram. Sunatnya gini, jadi semua jari-jari tangan kita sunat didoyongkan ke arah kiblat. Ketika takbir didoyongkan ke arah kiblat. Wala yusanu inda Ibnu Hajar, tapi kalau menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami,
orang mendoyongkan jari-jari tangan ke arah kiblat itu tidak sunat, tapi menurut Imam Ramli sunat. Bisa gini, bisa gini. Ini keterangannya ada di kitab Yanatul Thalibin juz 1 halaman 229. Dan di dalam kitab Fathul Alam juz 2 halaman 190, yusanu itraku roksi qalilan, sunat menundukkan kepala sedikit, wa nadru ila maudhi'i sujud, memandangkan mata ke tempatnya sujud, qablat takbir, sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum kita Allahu Akbar, sunat menundukkan kepala dulu sedikit ya, terus melihatkan mata kita ke tempat sujud. Jadi sebelum takbir itu sunat gitu. Untuk apa? Li'annahu yurisul khusu'ah, karena dapat menyebabkan kehusuan sholatnya. Jadi sebelum takbir agak nunduk dan mata melihat ke tempat sujud, itu dapat menyebabkan hati kita khusyuk pada saat sholat. Wa yusanu aidan jazmu ra'ihi khurujan min khilafi man aujabahu kama fi Fathil Mu'in. Sunat menjazmkan roknya Allahu Akbar, sunat membaca sukun roknya Allahu Akbar, sunat mematikan roknya Allahu Akbar. Dan ada pula yang mewajibkan. Jadi kan harokat aslinya kan ro itu dhamma, Allahu Akbaru. Tapi ketika sholat itu sunat dibaca sukun Allahu Akbar. Jadi sunat membaca sukun roknya Allahu Akbar. Wa yusanu aidzon adamu tamtitihi, dan disunatkan juga tidak memanjangkan ro Allahu Akbar. tidak usah digitukan, kelihatan apa ya, main-mainnya. Idza faragha minat taharrum, kalau sudah takbiratul ihramnya selesai, arsala yadai ila tahti sadrihi, kemudian lepaslah kedua tanganmu hingga ke bawahnya dada. Allahu Akbar. Lepaslah kedua tanganmu hingga di bawahnya dada. Kama tamadawul Isnawi wa ghairuh. Qala Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tuhfah, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, wa yaj'aluhu ma tahtahu fawqa surrah. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadikan kedua tangan itu di bawah dada, di atas pusar, wa wadhu al-yumna alal yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa qabadha bi kaffi yaminihi ku ayasari, dan genggam ini pergelangan tangan kiri digenggam dengan telapak tangan kanan, wa ba'di rusghiha wa sa'idiha, dan sebagian dari lengan atas, lengan bawah ini. Hati gini ya, hati gini yang benar. Wal qasdu minal qabdi madhkur taskinul yadain. Apa tujuan kedua tangan dipegang? Itu bermaksud adalah menenangkan kedua tangan biar tidak main-main ketika sholat. Wa wad'uhuma alal qalbi, dan meletakkan kedua tangan itu di hati, liyatadzakkara ma qalahu, agar senantiasa hatinya selalu berzikir sesuai yang diucapkan oleh mulutnya. Hati gini, Allahu Akbar, agak doyong ke kiri ya. Kan tempatnya hati di sini. Hati-hatinya itu seolah-olah kita pegang ya. Biar tidak hilang, maksudnya biar tidak lupa kepada Allah. Jadi gini, Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusar, tapi posisinya megang di hati. Jadi bukan pas di tengah orang takbir itu, agak miring ke kiri naruhnya. Biar apa? Biar hatinya tidak hilang, terus berzikir kepada Allah.
Biasanya orang itu punya sesuatu kayak HP kan dipegangi, takut hilang, takut diambil orang. Makanya kita punya hati, kita pegangi, takut diambil setan. Ngelamun sholatnya, biar nak seringan ngelamun, hatinya dipegangi mas. Nanti mimpi sholat. Fa in arsalahuma walam ya'bas bisyai'in. Oh, sudah selesai. Seperti itu caranya takbir. Itu barusan keterangannya ada di Mukhtasar Tasdidil Bunyan 123. Karena inti daripada sholat itu hati hadir. Jadi sebagaimana di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita berbuat maksiat, kita berbuat curang, kita berbuat dolim. Sholat yang gimana katanya Imam Ghazali? Dapat berkhasiat bisa menangkis kemungkaran, menolak kemaksiatan. Katanya Imam Ghazali, wa sholatul ghafil lam tamna'hu minal fahsya'i wal munkar. Qala al-Ghazali, Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa sholatul ghafil, sholatnya orang yang lupa kepada Allah, sholatnya orang yang hatinya lupa kepada Allah, la tamna'hu minal fahsya'i wal munkar, tidak dapat mencegah dirinya dari berbuat maksiat dan berbuat kemungkaran. Jadi kalau ingin tidak jadi orang ahli maksiat, ya harus rajin sholat. Orang yang sholat gimana? Sholat yang hatinya khusyuk, tidak lupa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'abu wan nasabu. Betapa banyak orang yang beribadah, berdiri ibadah kepada Allah, tapi bagian dari sholatnya hanya sebatas capek dan payah, tidak dapat apa-apa. Kam min qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang yang berdiri pada saat sholat, dia hanya dapat bagian dari sholatnya, bagian capek dan lelah, tidak dapat pahala. Karena apa? Sholatnya ghaflah, sholatnya itu lupa, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, bukan nyembah. Kalau sholat yang nyembah itu pastinya khusyuk. Kita aja mau ketemu orang yang kita anggap lebih mulia dari kita, kayak kiai, kayak wali, kayak Habib, paling kita itu sangat takdim ini. Mau ketemu Allah, ayo tenang-tenang katanya. Sholatnya mencelok, nyucuk gitu. Tidak setakut, tidak sesungkan kayak kita ketemu orang yang mulia. Jadi seolah-olah hati kita ini lebih takwa kepada makhluk yang mulia daripada yang punya makhluk itu. Hati salah. Fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholat. Sesungguhnya hadirnya hati di dalam sholat itu menjadi ruhnya sholat. Ruhnya sholat itu ketika hati kita tidak ghaflah, hati kita tidak lupa. Tapi kata Imam Ghazali, memang orang sholat itu 100% dari takbiratul ihram sampai salam mau khusyuk terus tidak mungkin bisa. Tapi setidaknya ada khusyuknya, jangan sampai lupa semua. Mungkin kita ingatnya ke Allah ketika takbir saja, atau ketika Fatihah saja, ketika sujud saja, ketika i'tidal saja. Apalagi sujud itu inti dari sholat kan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hadis riwayat Imam Muslim. Ai fi sujudikum. Paling dekatnya kesempatan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, itu pada saat hamba itu bersujud, meletakkan dahinya, wajahnya di bumi. Oleh karena itu perbanyaklah doa pada saat sujudmu. Mandi ini donga yo sujud. Itu hadis sahih Imam Muslim. Nanti sesudah itu apa? Jadi intinya orang sholat itu takbir, Fatihah, sujud, kemudian tahiyat. Kenapa kok tahiyat? Karena tahiyat kita bersalam, uluk salam kepada makhluk paling mulia,
di antara segalanya, karena nurnya tercipta pertama kali, yaitu Nabi Muhammad SAW. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Semua penghormatan suci, semua penghormatan mulia itu layaknya hanya dipersembahkan kepada Allah. Di antara isinya penghormatan, rukuk itu menghormati Allah, sujud itu menghormati Allah, termasuk ucapan salam itu menghormati. Di antara penghormatan itu adalah ucapan salam. Kalau sesama manusianya biasanya ketemu di jalan disapa, atau kita menganggukkan kepala, kan penghormatan. Kadang kita membungkukkan punggung, kadang kita, kalau dulu zaman kerajaan, buka kopiah, ada yang menaruh di dada gini, tangan ditaruh di dada, ada yang ngesot jalannya. Itu termasuk tahiyat, penghormatan suci. Semua penghormatan suci hanya layak dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada sesama makhluknya. Tapi ketika kamu dihormati oleh makhluk, maka balaslah penghormatan orang itu setara ataupun yang lebih indah. Idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Al-ayah. Kullu sholatin la yahduru fiha al-qalbu wa fayya ilal uquba asra, katanya Sayyidina Hasan bin Ali. Setiap sholat yang hadir, yang hatinya tidak hadir, yang hatinya tidak sadar, yang hatinya tidak ingat Allah, itu lebih cepat mendapatkan siksaan. Karena apa? Karena sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak khusyuk sama sekali. Setidaknya itu ada khusyuknya ketika Fatihah saja, atau ketika sujud saja, atau ketika tahiyat saja, karena mau bertemu dengan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu-satunya makhluk Allah yang boleh dihitopi dengan bahasa kamu, dengan bahasa engkau, itu cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya nisbat kepada selain Nabi Muhammad, sholat kita batal. Assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah untukmu. Satu-satunya makhluk yang boleh di kamu ketika sholat. Nabi ini makhluk, bukan Allah. Satu-satunya makhluk yang boleh diomongi ketika sholat cuma Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga rahmat kasih sayang Allah dan barokahnya Allah untukmu Nabi. Nah, ketika Nabi hadir bersama kita, menjawab salam kita, baru kita doa, assalamu alayna, semoga keselamatan untuk kami yang sedang sholat ini, wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga keselamatan dari Allah untuk semua hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh itu siapa? Bisa manusia, bisa malaikat, bisa bangsa jin yang juga ikut sholat berjamaah bersama kita. Baru sesudah makhluk sama Allah dihormati, baru baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan Tuhan. Itu sudah diajari. Kalau orang Nasrani menuhankan nabinya, Nabi Isa jadi Tuhannya. Takut seperti itu, akhirnya diembel-embeli Rasulullah. Ini Abdullah, ini Rasulullah. Bukan ini Rabbukum, saya Tuhanmu, sama kayak Fir'aun, ana Rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi itu biar sadar kita. Makanya setiap kita ziarah ke makam para wali itu usahakan baca tahiyat, karena termasuk ibadillahi sholihin, para wali yang kita ziarah itu. Setelah kita mengakui bahwasanya semua penghormatan suci hanyalah layak dipersembahkan kepada Allah,
baru kita menghormati Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Makhluk yang layak dihormati sesudah Allah itu Rasulullah. Baru sesudah itu hamba-hamba yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru setelah itu kita sadarkan hati kita, Tuhan kita Allah, Rasul Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Biar apa? Biar tidak terkesan kita nyembah makam. Biar ngerti kalau kita doa itu kepada Allah, kita mengharapkan syafaat kepada Rasulullah, bukan kepada selainnya. Kalau selainnya ya urutan terakhir nanti. Ya bisa, orang beriman itu bisa mensyafaati selain Rasulullah. Malaikat itu bisa menolong juga. Guru kita, orang tua kita, atau murid kita, sahabat kita. Makanya cari teman itu yang sekiranya besok di akhirat bisa nolong kita. Cari teman yang soleh. Jadi teman kita itu usahakan ada yang soleh, jangan yang jelek-jelek toh. Biar apa? Biar teman yang soleh itu bisa nolong kita kelak di akhirat. Kalau sudah buku rapot amal kita sudah tidak ada nilai bagusnya, jadi nanti dapat nilai indeks. Itu hati sunatnya khusyuk. Kemudian pakaian yang dipakai ini perlu. Pakaian yang kita pakai itu perlu dapat dari mana, apakah halal apa haram itu perlu dilihat. Apakah gosap, saya minjem teman tapi tidak bilang, itu perlu dihati-hati. Wa ayyaku nama kulhu wa malbasu wa malbusu wa musallahu halalan. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, dan tempat sholat yang kita tempati itu harus jelas halal. Jangan sampai dapat mencuri, dapat gosap. Kita sholat tidak pamitan ke tuan rumah. Jadi begitu. Kecuali tuan rumahnya sudah mengizini secara umum, memberikan ibahah. Siapa saja boleh sholat di sini gitu. Kecuali kayak gitu. Misal kita jalan di tengah jalan ya, mau sholat, mampir ke rumah orang yang tidak kita kenal, tiba-tiba terasnya ditempati sholat, kan gosap ini. Yang perlu diperhatikan makanan yang kita makan, terus pakaian yang kita pakai, dan tempat yang kita tempati sholat. Termasuk tempat adalah sajadah yang dipakai, kan ditempati. Sajadah dapat nyuri buat sholat, sholatnya ibadah, nyurinya haram. Kayak gitu. Ini sama kayak itu, lihat maksiat tapi baca istighfar ya apa? Mau minum kopi ya dicampuri khamar 1 tetes, ya tetap menang yang haram. Baca istighfar, lihat perempuan astagfirullah gitu. Astagfirullah. Ya istighfarnya obat, tapi maksiatnya penyakit. Penyakit, dosa kan penyakit. Semua penyakit itu pasti ada pantangan dan obatnya. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat pantangan penyakit itu harus dihindari. Kita sakit flu, sakit kepala, ada obatnya, ada pantangannya. Pantangannya jangan minum es. Obatnya bisa grip. Ya, gitu. Demikian pula maksiat. Maksiat itu penyakit. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, pasti ada pantangannya. Obatnya apa? Berzikir kepada Allah, istighfar, bersolawat kepada Rasulullah. Pantangannya apa? Jangan didekati yang berbau ke situ. Kamu baca istighfar tapi sambil lihat maksiat, berarti minum obat tapi pantangan tidak dijauhi, ya percuma istighfarnya. Kali lubang tutup lubang, busuk berisi lagi, busuk berisi lagi kayak gitu.
Makanya semua maksiatnya tubuh kita itu langsung hati kita ada bintik hitamnya satu. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Semua maksiat yang dilakukan oleh manusia itu pasti bisa membuat karat hati. Satu maksiat langsung hatinya dikasih bintik hitam satu. Maksiat lagi bintik hitam satu. Dan seterusnya. Kalau tidak segera kita bersihkan, nunggu besok ya, akhirnya full bintik hitamnya. Makanya semua para wali Allah, semua kekasih Allah itu berusaha setiap harinya membersihkan kotoran hati. Entah itu gara-gara karatan dosanya mata, dosanya telinga, dosanya lidah, ataupun dosa-dosanya lain. Bisa jadi karena dosanya hati sendiri, penyakit-penyakit jeleknya kayak suudon, kayak riya, sum'ah, sombong, ujub, bangga ya. Terus apalagi penyakitnya hati, iri, hasud, dendam, pemarah. Itu yang penyakit-penyakit hati yang bikin hati itu semakin tebal karatannya, gelapnya. Itu setiap hari kita perangi, setiap hari kita bersihkan, kita tembel dengan kebaikan, kita tembel dengan sodako, kita tembel dengan wudhu, kita bersihkan dengan istighfar, dengan sholawat, dengan pikiran-pikiran semampu kita. Jangan sampai dibiarkan maksiat kita mengalahkan ibadah. Sampai kimian, sampai makanan, pakaian, tempat sholat pun suruh perhatikan. Makanya Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi, man lam yakun mat'amuhu min halal, barang siapa makanannya tidak halal, lam yukshaf an qalbi hijabun, maka hatinya tidak Allah buka hijabnya, hatinya tidak Allah singkap hijabnya. Orang yang hatinya dibukakan hijab, dia akan bisa melihat hakikatnya sesuatu, tidak gampang suudzon kepada orang lain. Wa tasaru'at ilaihil ukubat, orang yang makanannya tidak halal, dia akan segera mendapatkan siksa. Wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamu wala shadaqatuhu, tidak akan bermanfaat baginya semua sholatnya, semua puasanya, dan semua sodakohnya. Kamu ahli sodako tapi makanannya tiap hari haram, dapat gosap, dapat nyuri, dapat merampok. Karena makanan ini bahaya. Kalau mata maksiat gara-gara memandang yang diharamkan, ya dosanya kan di sini. Tapi kalau sudah apa itu perut yang maksiat, yang haram, maka semua makanan haram, minuman haram itu akan jadi darah dan daging kita, mengalir terus mulai ujung rambut sampai kaki. Itu bahayanya maksiat perut. Wa qala Syekh Ali As-Sadili, man akalal halal, barang siapa yang makanannya selalu halal, lana qalbuhu, maka lembut hatinya, waraqqa wanaro wa qalla naumuhu, dan tipis serta bersinar dan sedikit tidurnya orang yang makannya selalu halal. Waman walam yuhjab an hadratillah, orang yang makanannya selalu halal tidak dihijabi dari Allah, selalu merasa hatinya dilihati Allah, diawasi Allah, dipantau terus oleh Allah kemanapun pergi. Hati man akalal halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu wa lam yuhjab an hadratillah, orang yang makanannya selalu halal maka lembut hatinya, tipis dan bercahaya hatinya, dan sedikit tidurnya, serta tidak dihijabi dari hadratillah. Waman akala ghairal halal, barang siapa yang makanannya selalu haram, kosa qalbuhu, maka keras hatinya, atos, wa ghaluda, dan menebal, wa azlama, dan zalim, wa hujiba an hadratillah, dia dihijabi hatinya dari
Allah. Wa katsura naumuhu, dan banyak tidurnya. Jadi kesimpulannya, orang yang banyak tidur itu berarti ya gara-gara makanannya perlu dicurigai. Takut ada haram yang tanpa kita sengaja. Makanya setiap hari diistighfari. Wa qala Ali Al-Khawas, Imam Ali Al-Khawas berkata, man akalal haram wa atalal ibadah kal hamam alladhi raqada ala baydin fasid fahuwa yud'ibu nafsahu fi tulil maqam la yufarrihu syai'an bal yakhruja madiran. Katanya Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, barang siapa yang makan barang haram, barang siapa yang makan barang haram dan lalu dia memperlama ibadahnya, maka dia hidup seperti hidupnya burung merpati. Burung merpati yang tidur atau nganggrem di telur yang rusak. Dia memayahkan dirinya sendiri di dalam lamanya ibadah kepada Allah, lamanya berdiam di telur yang rusak tersebut. Tidak akan bisa menetas, malah akan jadi telur yang burukan. Apa burukan? Samburukan ya. Yang apa? Honor. Nah, sama kayak gitu. Jadi orang ibadah tapi makanannya selalu haram, sama seperti burung merpati yang nganggrem di telur yang rusak. Tidak akan bisa menetas, tidak akan bisa menghasilkan anak lagi, tapi malah telurnya jadi rusak. Tidak mungkin bisa menetaskan anak lagi. Sama kayak gitu, orang yang ibadahnya tapi yang dimakan haram terus, tapi ibadah, sama kayak burung merpati nganggrem di telur yang rusak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi saubin bi asrati darahim wa fiha dirhamun min haram lam tuqbal lahu sholatun. Barang siapa yang sholatnya memakai pakaian yang seharga 10 dirham, tapi yang 1 dirham dapatnya nyuri dari perkara haram. Orang beli pakaian, harganya pakaian itu 10 dirham, 10 juta anggaplah, 100.000, tapi yang 10.000 ini dapatnya haram, yang 9.000, yang 90.000 ini halal, yang 10.000 dapatnya nyuri semisal. Terus dibelikan pakaian, pakaiannya dipakai sholat. Orang yang sholatnya pakai pakaian haram, meskipun tidak haram semua tapi secuil dari barang haram, maka tidak diterima sholatnya. Rawahul Imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hadis riwayat Abu Hurairah di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Kan wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila syahar lam yakbalillah lahu sholatan madama alaih. Manistaro sauban bi asrati darahim fa fihi dirhamun haram lam yakbalillahu lahu sholatun madama alaih. Orang yang beli pakaian seharga 10 dirham tapi yang 1 dirham dari uang haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selagi dia sholat selalu pakai pakaian tersebut. Bahaya. Ini pakaian, ya tempat juga gitu. Tempat dapat gosap, ya izin dulu pamit. Gosap bukan haram, bukan halal. Terus pakaian dapat gosap juga haram. Yang haram kan gosap, nyuri, nyopet, ngerampok. Intinya menikmati harta orang lain tanpa seizin orangnya. Kan Syekh atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, majtama al halal wal haram illa ghalabal haram al halal. Katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jika ada sesuatu bercampur halal haram, maka yang menang adalah haram. Kalau sudah kopi 1 gelas, terus araknya 1 tetes, tetap yang menang yang arak, kopinya haram dikonsumsi.
Sama kayak gitu, orang beli pakaian yang 90.000 uang halal, yang 10.000 dapat nyuri. Lalu dibelikan pakaian seharga 10.000, 100.000. Maka yang 10.000 itu tetap memenangkan kepada yang 90.000. Majtama al halal wal haram illa ghalabal haram al halal. Di pakaian dilihat, tempat dilihat, terus hati usahakan khusyuk. Kesimpulannya gitu, hati usahakan hadir bersama Allah. Karena hadirnya hati itu ruhus sholat, jiwanya sholat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, malam tanhahu sholatu anil fasya wal munkar lam yazad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari berbuat maksiat dan berbuat kemungkaran, maka dia tidak bertambah dekat dengan Allah, melainkan tambah semakin jauh. Dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh hatinya. Jadi kesimpulannya, sholat gimana yang dapat mencegah kita dari maksiat? Sholat yang hatinya hadir, yang hatinya tidak ghaflah, tidak lalai kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sholat kita bisa khusyuk setiap harinya dan istiqomah dan dapat rizki yang halal barokah. Al-hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man afsalahu sholih bi jaina bil musafal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.